Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Eka Wahyuningsih, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Banten tahun 2021, angkatan 21 dari kelompok 2. Pada Learning Journal hari ini, saya akan berbagi tentang pengalaman dan pemahaman saya terkait nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan hasil pembelajaran distance learning, baik melalui sinkronus maupun asinkronus. Dan hari ini pada tanggal 23 Agustus 2021 di hari keempat Latsar, saya telah mengikuti pemaparan materi agenda 2 tersebut yang disampaikan oleh Widya Iswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, yaitu dengan Ibu Dr. Randa Kurniasih MSI. Dari pembelajaran sinkronus, sebelum memaparkan inti dari materi nilai-nilai dasar ASN, Ibu Kurniasih memberikan dorongan dan motivasi kepada kami peserta Latsar CPNS yang membangun semangat kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN dengan baik, yaitu dengan kalimat kuatkan iman, cerdaskan pikiran, haluskan perasaan, sehatkan badan, eratkan persaudaraan, tegakkan integritas. Adapun tujuan dari pembelajaran agenda 2 adalah membekali peserta Latsar dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi 1. Kemampuan berakuntabilitas, 2. Mengedepankan kepentingan nasional, 3. Menjunjung tinggi standar etika publik, 4. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan yang kelima, tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Dari tujuan pembelajaran tersebut, sudah tergambarkan nilai-nilai dari ASN yang sering disebut dengan singkatan ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama tentang akuntabilitas, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai dari akuntabilitas meliputi kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dalam hal ini, saya memberikan contoh penerapan dari nilai akuntabilitas dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru di lingkungan sekolah, berupa menjalankan tugas sesuai tupoksi sebagai guru dengan penuh tanggung jawab, hadir dan melakukan absensi tepat waktu, serta rutin melaporkan kegiatan mengajar dengan jelas dan transparan. Berikutnya nilai ASN yang kedua tentang nasionalisme, ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama yang pada hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik orang, kelompok, maupun bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme yaitu dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, saya memberikan contoh penerapan dari nilai nasionalisme berupa sebagai seorang guru berkewajiban mendidik peserta bangsa meskipun berbeda ras, suku, agama, maupun status sosial. Nilai dasar ASN yang ketiga tentang etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Salah satu penerapannya dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Sebagai contoh, menjadi wali kelas dihadapkan dengan permasalahan siswa perwaliannya, maka sikap wali kelas harus mengambil tindakan cepat, tepat, dan akurat dalam penyelesaiannya. Yang berikutnya nilai dasar ASN yang keempat tentang komitmen mutu, di mana standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama,
mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efektif atau tepat sasaran, efisien atau tepat guna, inovatif, berorientasi mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan yang berkelanjutan. Salah satu implementasinya dengan cara memberikan arahan kepada rekan kerja dengan baik sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama secara optimal serta kualitas mutu dapat ditingkatkan. Yang berikutnya, nilai dasar ASN yang kelima atau yang terakhir tentang anti korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Contoh implementasi dari anti korupsi berupa membiasakan diri untuk hidup sederhana sesuai kemampuan diri dan tidak boros. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai anti korupsi yaitu kesederhanaan. Cukup sekian learning journal yang saya sampaikan. Harapannya semoga nilai-nilai dasar dari ASN dapat kita tanamkan dan terapkan dalam menjalankan amanah kita sebagai ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.